Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valder Alfian Pelatangara dengan NIM 1914 2010 003. Saya dari kelas S1 Keperawatan semester 6. Di sini saya mau menjelaskan tentang tahap pengertian triase dan kebudayaan. Pertama kita masuk di pengertian triase. Triase di dalam ketiga berarti melakukan penilaian terhadap penderita, menandai dan memindahkan penderita pada lokasi perawatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam prosedur ketiga, pelaksanaan tindakan triase dilakukan pada korban dengan jumlah banyak. Kita masuk di pengertian pembidaian. Pembidaian adalah suatu cara pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan atau imobilisasi tubuh kita yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu tujuan triase dan pembidaian. Tujuan triase yang pertama, tujuan triase yaitu triase memiliki tujuan utama meminimalisasi terjadinya cedera dan kegagalan selama proses penyelamatan pasien. Yaitu perawat yang berhak melakukan triase adalah perawat yang telah bersertifikat pelatihan penanggulangan pasien gawat darurat atau PPGD dan Basic Trauma Cardiac Life Support atau BTCLS. Dengan kata lain, perawat yang melakukan triase diutamakan yang memiliki pengetahuan memadai, yang memiliki pengalaman. Hal ini dikarenakan selama di lapangan perawat akan dihadapkan oleh banyak kasus yang menuntut kecakapan menggali informasi secara tepat dan akurat. Serta tujuan pembidaian di sini adalah pertama, mengurangi atau menghilangkan nyeri dengan cara mencegah pergerakan fragmen tulang di sendi yang diisolasi di lokasi dan jaringan lunak yang rusak. Serta tujuan yang kedua, mencegah kerusakan lebih lanjut jaringan lunak atau otot medula spinalis syaraf perifer pembuluh darah akibat pergerakan ujung fragmen tulang. Dan tujuan yang ketiga yaitu mencegah laserasi kulit oleh ujung fragmen tulang, yaitu fraktur tertutup jadi terbuka. Tujuan yang keempat yaitu mencegah gangguan aliran darah akibat penekanan ujung fragmen tulang pada pembuluh darah. Tujuan yang terakhir, mengurangi atau menghentikan pendarahan akibat kerusakan jaringan lunak. Kita masuk di poin yang terakhir, yaitu prosedur atau tahapan triase. Di sini prosedur triase dimulai ketika pasien tiba di instalasi gawat darurat atau IGD. Dokter akan secara langsung melakukan pemeriksaan cepat dan singkat untuk menentukan kondisi pasien seperti apa. Pemeriksaan singkat dan cepat ini meliputi pemeriksaan kondisi umum, pemeriksaan TTV, pemeriksaan pernapasan dan kebutuhan medis lain, serta masih banyak lagi. Jika pemeriksaan usai dilakukan, selanjutnya dokter yang bertugas akan menentukan kategori warna triase mana yang sesuai dengan kondisi pasien. Apakah pasien termasuk dalam kategori 1, kategori 2, kategori 3, atau bahkan kategori 4 yang notabene sudah tak dapat ditolong lagi. Jika setelah pemeriksaan diketahui pasien berada di kategori merah, maka pasien akan langsung diberikan tindakan medis di ruang resusitasi atau di ruang operasi. Jika memang diperlukan rujukan ke rumah sakit lain, informasinya juga akan segera diberikan kepada pihak medis lain dan pihak keluarga pasien. Jika pasien berada di kategori kuning, maka pasien dapat dipindahkan ke ruang observasi. Pasien dalam kategori ini nantinya akan ditangani setelah pasien kategori merah selesai. Sementara pasien dengan kategori hijau, artinya pasien tersebut dapat ditangani secara rawat jalan. Jika memang kondisinya memungkinkan, pasien juga boleh pulang. Terakhir di kategori hitam atau prioritas terakhir. Pasien dengan kategori ini bisa secara langsung dipindahkan ke ruang jenazah. Dokter atau tenaga medis akan menilai status triasenya secara berkala karena masing-masing pasien memiliki kondisi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Jika kondisi pasien mengalami perubahan,
dokter akan melakukan prosedur triase ulang atau retriase. Contohnya, jika pasien merah dalam kategori kuning, maka ia bisa berpindah ke kategori merah. Jika kondisinya semakin bertambah parah, sementara pasien dalam kategori merah, jika kondisinya membaik, maka bisa berpindah ke kategori kuning setelah retriase dilakukan. Sekarang saya akan mulai pembidaian. Pertama-tama saya akan masukkan kain mitella terlebih dahulu secara perlahan. Mitella diletakkan dengan melalui 2 persendian. Setelah itu saya akan memasangkan bidai. Yang pertama bidai yang di bagian bawah terlebih dahulu. Saya akan memasangkan bidai secara perlahan dengan membuat sedikit pergerakan. Maaf ya, Ibu. Setelah itu saya akan memasangkan bidai pada lengan bagian atas dan akan menutup mitella. Menutupnya dengan mitella. Setelah itu saya akan mengikatnya, tapi tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir saya akan memperkuat ikatan mitella mulai dari bawah ke atas dan merapikan ikatan mitella. Pengikatan dilakukan di sisi lateral seperti yang sudah saya lakukan.